Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tema Gorontalo. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Pendaki. Dan sebelum kita lanjut, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Memangnya sebenarnya kalian mendaki tahun berapa sih? Kok bisa-bisanya bilang kalau ini 2006? Kata Pak Pemandu. Iya, 4 hari yang lalu Pak. Ini potongan karcis saya. Masih saya simpan di kantong tas ransel. Aku kemudian mengeluarkan potongan karcis masuk dari Taman Nasional Gunung Samalas. Pak Pemandu itu kemudian mengambilnya dari tanganku dan melihatnya. Bapak itu langsung terkejut seakan tidak percaya apa yang dilihatnya. Ini kan karcis masuk tahun 2006, katanya tercengang. Lah, memang iya tahun 2006 Pak. Yang benar Pak, sambil mengambil potongan karcis itu dari tangan pemandu itu. Pendaki di sana semua tercengang. Semuanya melihat potongan karcis pendakian yang aku keluarkan. Di sana tertulis tanggal 7 November 2006. Kak, kamu lahir tahun berapa? Kata Pak Pemandu sambil memandangku. 1985 Pak. Sekarang umur saya 21 tahun. Dengan perkataanku seperti itu, semuanya langsung kaget dan berdiri. Mereka semua menatap kami dengan tajam. Yang benar kamu jangan bohong deh, kata pendaki wanita. Kamu anak kuliah Universitas Mataram kan? Iya, kok Bapak bisa tahu? Fakultas Hukum. Kok Bapak bisa tahu semua tentang Roni Pak? Kalian 3 orang dari fakultas yang sama kan? Yang mendaki Gunung Samalas tahun 2006? Terlihat bibirnya bergetar. Bapak orang hebat ya. Kok bisa tahu kalau saya, Rido dan Roni satu fakultas? Pemandu itu langsung meraba-raba badan kami. Badannya bergetar seperti baru melihat setan. Ayo cepat, kita semua harus turun. Dengan nada tergesa-gesa. Kenapa Bapak tiba-tiba terburu-buru? Pokoknya kalian harus cepat kembali. Kita harus secepatnya melaporkan kalian ke petugas. Dengan suara yang panik, tangannya bergetar ketakutan. Kita makan dulu kan Pak? Ini makanannya belum matang. Iya Pak, kenapa kita jadi terburu-buru seperti ini? Kata pendaki wanita. Pak, sebenarnya apa sih yang terjadi sama mereka? Kenapa Bapak tiba-tiba ketakutan seperti ini? Bapak pemandu itu tiba-tiba mengeluarkan dompet dari tas selempangnya. Dia langsung mengeluarkan KTP-nya. Nih, lihat KTP Bapak. Terlihat tidak ada yang salah dengan identitas Bapak itu di KTP-nya. Tetapi setelah dilihat-lihat, ternyata tanggal lahirnya 17/9/1983. Ternyata Bapak itu seumuran sama aku. Usianya 2 tahun lebih tua dari aku. Kami semua langsung terkejut hebat. Loh, kok bisa? Kok kita seumuran Pak? Bahkan saya lebih tua 4 bulan dari Bapak. Saya juga lahir tahun 83. Ini kok bisa Pak? Ini KTP palsu ya? Mana mungkin bisa? Ini kan tahun 2006. Kok bisa Bapak kelihatan tua tapi kita enggak? Kata Daniel. Aku kakak tingkat kalian dulu di Universitas Mataram. Semua orang langsung kaget mendengarnya. Sudah, intinya sekarang kita cepat makan dan langsung segera turun sebelum malam tiba. Kami kemudian makan makanan yang kami masak agar cepat-cepat melanjutkan kembali. Kami semua penasaran dengan maksud dari Bapak Pemandu itu. Setelah selesai makan, kami berdiri dan siap melanjutkan perjalanan. Sebelum kita berangkat, ada baiknya kita berdoa dulu supaya perjalanan kita lancar. Kami semua berdoa dengan khusyuk dan dipimpin sama Pak Pemandu itu berjalan menuruni hutan itu.
Perjalanan kami menuruni gunung itu sangat cepat. Sampai-sampai pendaki wanita yang kelelahan dengan langkah kaki Pak Pemandu yang cepat. "Pak, bisa pelan-pelan gak? Kasihan orang di belakang kecapean." "Ya sudah, kita istirahat 5 menit di sini." "Kenapa sih Pak? Kok jalannya cepat banget? Kita kan juga capek Pak. Kita harus cepat-cepat kembali. Kita harus membawa kalian berlima ke petugas juga." "Salah kami apa? Kami kan tidak pernah merusak alam atau menangkap hewan di sini." "Kalian tidak salah apa-apa. Intinya, kita harus cepat kembali. Dan jangan panggil saya Bapak lagi ya." "Kok gitu Pak? Bapak kan lebih tua dari kita." "Kalian kan sudah lihat KTP saya tadi. Saya seusia kalian. Jadi jangan panggil Bapak lagi." "Mana bisa kayak gitu Pak? Bapak itu sudah tua. Kami masih muda. Lagian kan KTP Bapak itu palsu." "Ya udah, terserah kalian saja. Semenit lagi kita jalan lagi ya." Setelah 5 menit kami istirahat, kami kemudian melanjutkan perjalanan dan tiba di pos 2 pada pukul 13.51 WITA. Kami kembali istirahat di sana dengan meminum air dan makan roti yang diberikan sama rombongan pendaki itu. Jam 14.00 kita jalan lagi ya, kata Pak Pemandu berteriak. "Bapak nggak ngerasain namanya capek ya? Kita harus sampai di gerbang pendakian sebelum petang intinya." Setelah istirahat, kami kembali melanjutkan perjalanan turun dari Gunung Samalas. Kami sudah memasuki kawasan savana. Aku melihat rumput yang 3 hari lalu hijau basah sekarang sudah menjadi coklat kering, yang berarti ini memang musim kemarau. Panas terik di siang hari menusuk kulit kepala kami karena tidak ada pohon tempat berteduh. Kami semua tetap berjalan, tetapi pendaki wanita rombongan Pak Pemandu itu pusing, mungkin karena terlalu panas. Wanita yang pusing tadi kemudian digendong pacarnya turun. Setelah beberapa menit perjalanan, kami akhirnya tiba di pos 1. Segera kami berteduh di pondok yang ada di sana. Aku heran melihat pondok yang ada di pos 1 itu. Padahal pas kita mendaki kemarin, pondok itu terbuat dari kayu yang dengan atap rumput ilalang. Sekarang sudah menjadi pondok beton permanen. Aku hiraukan saja hal itu. Mungkin memang kemarin pengerjaannya cuma 1 hari. Kemudian kami minum air yang masih tersisa untuk melegakan tenggorokan yang sudah kering. "Gimana nih Pak? Tamu Bapak itu kecapean. Apa kita tetap akan jalan cepat seperti tadi? Ini sudah jam 15 lebih. Kita harus cepat. Kita akan sampai di gerbang pendakian sebelum maghrib. Walaupun kita jalan pelan kok Pak. Jadi kita bisa jalan lebih perlahan nanti Pak." Iya, tapi jangan terlalu pelan juga ya." Pak Pemandu itu kemudian mengeluarkan HP-nya dari sakunya dan mencoba untuk menelepon seseorang. "Memangnya sinyal HP bisa dijangkau di pos 1 ini Pak?" kataku. "Bisa dong, sekarang kan udah ada sinyal 4G. "Sinyal 4G itu apaan? HP saya juga bisa kan Mas?" kata Iqbal sambil mengeluarkan HP-nya. "Mana bisa, itu kan HP jadul, gak ada sinyal 4G-nya. HP yang kayak begitu paling sinyalnya cuman 8G, kata Pak Pemandu. "Waduh," kata Iqbal sambil melihat layar HP-nya yang kecil. Padahal HP Iqbal juga waktu itu merupakan merek terkenal juga karena mempunyai aplikasi BBM. Tut, tut. Suara HP bapak itu terdengar sedang mencoba memanggil seseorang. "Halo? Segera panggil Polhut dan Dinas Sosial." "Iya, ada korban pendaki. Hubungi puskesmas terdekat juga. Cepat, kami ada di pos 1. Pokoknya harus." "Baik, Assalamualaikum." Begitulah yang kami dengar dari percakapan Bapak Pemandu itu di HP-nya. "Bapak telepon siapa? Sepertinya serius sekali. Polisi hutan buat apa Pak?"
Gak ada apa-apa kok. Kalian tenang saja. Intinya kalian sudah kembali dengan sehat dan selamat. Iya kan? Kami cuma tersesat 3 hari di hutan, Pak. Kami baik-baik aja kok. Walaupun kami hampir mati dan kehabisan bekal di kampung itu. Kampung Anjani ya? Iya. Kok Bapak tahu? Sudah, jangan dibahas sekarang. Nanti saya cerita kalau sudah sampai rumah ya. Setelah beberapa menit istirahat, kami kemudian melanjutkan perjalanan menuruni gunung itu menuju gerbang Taman Nasional Gunung Samalas. Setelah berjalan beberapa menit dari pos 1, aku kembali menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Pak Pemandu itu. Pak, tolong jawab jujur, apa yang sebenarnya terjadi? Kataku sambil berjalan. Saya nggak bisa menjelaskan sekarang. Nanti kalau sudah sampai di bawah, baru saya jelaskan. Palingan juga kita dikerjain. Hahaha, kata Panji sambil tertawa. Sudah sekitar 20 menit berjalan. Kami masih di area perbukitan savana. Dari sana sudah terlihat pemukiman warga yang menandakan bahwa kita akan segera sampai di gerbang pendakian. Akhirnya kita bisa pulang juga. Aku rindu masakan ibu. Iya ya, besok sudah bisa rebahan di kasurku. Pokoknya besok aku mau tidur seharian. Iya, sama. Capek-capek gini, enaknya memang rebahan di kasur yang empuk. Apa? Rebahan? Enaknya itu ngopi, ngerokok pagi-pagi sambil nonton film. Kalian anak lemah yang pengen rebahan terus. Kau memang gak sadar kalau udah hampir pingsan kemarin. Iya, padahal dia yang ngerepotin kita. Gak tahu diri nih orang. Aku gak butuh kalian. Coba aja aku gak dikejar kakek tua sialan itu. Aku gak bakalan sampai kelelahan dan tersesat. Sudahlah, kalian jangan ribut. Kita sudah hampir sampai nih. Pak, terima kasih ya telah menolong kami. Bapak baik karena mau memberikan kami makanan sampai kami bisa turun. Aku berkata sambil memandang bapak itu. Sudahlah, jangan dipikirkan. Intinya kalian semua bisa pulang dengan selamat. Iya Pak, kami sangat berterima kasih. Tanpa bantuan Bapak, kami mungkin masih akan tersesat di hutan itu. Iya, sama-sama. Tapi nanti kalau kita sudah sampai, kalian semua jangan kaget ya. Kalian kuatkan mental. Ikhlaskan semuanya sama yang kuasa. Maksudnya apa Pak? Nanti juga kalian akan tahu kok. Kami kemudian terdiam dan terus berjalan menurun perbukitan itu. Tiba-tiba dari kejauhan di parkiran pendakian itu sudah terlihat ramai orang. Mobil ambulans terlihat parkir di sana seperti ada korban kecelakaan. Orang-orang ramai seperti sedang menunggu seseorang. Terlihat juga polisi dan tentara yang berjaga di sana. Aku melihat gerbang pendakian itu sudah berubah. Area parkirnya lebih luas, tidak seperti pada saat kami datang mendaki kemarin. Lah kok rame ya? Iya kok rame? Apa ada orang yang kecelakaan? Ini kenapa Pak? Kok rame? Siapa yang mereka tunggu? Kata pendaki yang lain kepada Pak Pemandu. Iya Pak, apa ini karena Bapak yang menelpon tadi? Sudah, kalian semua tenang saja. Aku melihat jam tanganku sudah pukul 17.06 WITA. Kami akhirnya sampai di parkiran dengan selamat. Sekitar jarak 50 meter dari parkiran itu, tiba-tiba semua orang yang ramai itu langsung menghampiri kami, menyambut kami. Polisi yang berjaga di sana langsung menghampiri kami semua dan menyuruh kami masuk ke kantor Taman Nasional Gunung Samalas. Kami semua menjadi tontonan. Warga sekitar juga ramai melihat kami seperti melihat artis. Apa yang sebenarnya terjadi kepada kami semua? Kemudian kami masuk ke dalam kantor itu, kecuali Bapak Pemandu itu yang terlihat berbicara kepada petugas. Setelah kami semua masuk, kami semua beserta rombongan tamu Pak Pemandu itu langsung ditanya sama petugas yang ada di sana. Yang berangkat mendaki tahun 2006, coba angkat tangan, kata petugas berbaju coklat dan mengalungkan papan nama. Ternyata
Dia adalah kepala petugas Taman Nasional Gunung Samalas. Kami berlima kemudian langsung mengangkat tangan, sedangkan rombongan Pak Pemandu itu tidak ada yang mengangkat tangannya. Apa yang terjadi, Pak? Kami salah apa? Sudah, tenang ya. Kalian gak salah apa-apa. Ini cuma pemeriksaan aja kok. Kemudian para pendaki rombongan Pak Pemandu itu diarahkan untuk menunggu di luar. Kemudian Bapak Pemandu itu aku lihat masuk ke dalam bersama petugas yang lain. Setelah itu kami berlima langsung diminta untuk melepaskan ransel kami dan barang-barang kami semua agar diletakkan di meja petugas. Aku sampai kaget kenapa kami seperti pelaku kejahatan yang menyerahkan barang bukti. Apa-apaan nih, Pak? Kami salah apa? Mau nyari narkoba? Kami semua gak ada yang maki gituan. Masnya yang tenang ya. Kami semua tidak bermaksud begitu kok. Ikuti saja ya, katanya sambil tersenyum kepada kami. Baiklah, Pak, kata Rido. Kami semua kemudian menaruh barang-barang kami di atas meja. Ransel kami langsung diambil petugas dan dibawa ke tempat lain. Ransel kita mau dibawa kemana itu, Pak? Tenang saja, gak akan ada barang yang hilang. Saya jamin kok. Dompet juga kalian serahkan ya. Tenang saja, uang kalian gak akan hilang kok. Cuma diperiksa sebentar saja. Kami kemudian menyerahkan dompet masing-masing. Kemudian petugas yang lain meraba-raba kantong saku pakaian yang kami pakai. Setelah merasa tidak ada barang yang tertinggal, kami semua langsung diarahkan masuk ke ruangan seperti ruang UKS. Mungkin itu ruangan untuk korban pendaki. Kemudian orang-orang berbaju putih masuk. Itu seperti perawat dan dokter. Kalian diperiksa kesehatannya dulu ya. Kami semua sehat, Pak. Gak ada yang sakit di sini. Iya, tapi baiknya juga diperiksa kan. Lagian ini juga gratis, gak bayar kok, kata dokter. Tapi cepat ya, kami semua mau pulang nih. Iya, sebentar kok. Kami semua diperiksa kesehatannya mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Area kemaluan juga tak luput dari pemeriksaan dokter. Setelah selesai, kami kemudian diarahkan kembali ke ruangan yang sudah ada kursi dan makanan di atas meja. Di sana sudah ada Pak Pemandu tadi yang sedang duduk menunggu kami. Kalian di sini dulu ya, makan dulu. Pasti kalian lapar kan? Ucap kepala petugas itu. Tahu aja, Pak, kalau kita lapar. Makasih ya, Pak. Iya, Pak, terima kasih banyak ya. Kami kemudian masuk dan makan dengan lahap karena sudah sangat lapar. Aku melihat kalender yang digantung di dinding ruangan itu dengan tahun 2018. Apa memang benar sekarang ini tahun 2018? Kataku dalam hati. Setelah selesai makan, sisa-sisa makanan langsung dibereskan petugas. Dari arah pintu terlihat beberapa petugas masuk dan duduk bersama kami di kursi itu. Mereka semua duduk di depan kami. Di antara orang-orang itu ada kepala TNGS, polisi, dokter, tentara. Ada bapak tua yang memakai kemeja serta peci hitam, bapak yang berpakaian rapi serta memakai kacamata, dan kakek tua yang berpakaian lusuh serta memakai udeng di kepalanya. Ini ada apa ya, Pak? Kataku. Kami akan mewawancari kalian ya. Tapi kalian jangan tegang. Kalian rileks. Biasa aja ya. Kami cuma mau bertanya saja. Tanya masalah apa ya, Pak? Ini kan sudah malam. Iya, Pak. Kami semua harus pulang. Kami mau tanya seputaran tentang kalian mendaki ini. Jadi tenang aja, Mas ya. Kalau masalah pulang, nanti kami antar kalau memang ingin pulang malam ini, kata tentara. Kami boleh menelpon keluarga dulu gak, Pak? Iya, nanti. Tapi kalian jawab semua pertanyaan kami dulu ya. Jangan ada yang ditutup-tutupi ya. Baiklah, Pak. Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini.
Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel ini, Tema Gorontalo.